Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Menutrate Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Okay, and this time we are going to study science. We will study chapter 6 by the theme electricity. Still study with me, Miss Endah Trihana. Okay, everyone, to make anything more barokah, before we begin our lesson, don't forget to pray. Let's read Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin. Okay, now please prepare your science book. In this chapter, especially in this video, we will learn to recognize the uses of electricity and how to use electricity safely. And in the second point, we are going to learn to recognize the part of a simple circuit. And in the third point, we will learn to use a switch to open or close a circuit. Jadi anak-anak, dalam video pembelajaran ini, khususnya di chapter 6 ini, kita akan belajar beberapa poin, yaitu yang pertama, mengenali tentang kegunaan energi listrik dan juga bagaimana menggunakan energi listrik secara aman. Kemudian di poin yang kedua, kita akan belajar untuk mengenali bagian-bagian dari rangkaian listrik sederhana. Dan di poin yang ketiga, kita akan belajar tentang kegunaan sebuah switch untuk membuka ataupun menutup rangkaian listrik. Are you ready to study? Here we go. Let's begin to the first point, that is the uses of electricity and how to use the electricity safely. Let's learn together. Electricity is a form of energy, just like light, heat, and sound. Electricity in bahasa Indonesia mean listrik. Electricity give us the things energy to work. Electricity just like food give us energy to work and play. Jadi anak-anak, electricity itu adalah sebuah bentuk dari energi, sama halnya seperti energi cahaya, panas, dan juga energi suara. Electricity dalam bahasa Indonesia artinya adalah listrik. Listrik itu memberikan energi terhadap benda-benda untuk bekerja, khususnya benda-benda elektronik seperti televisi, kipas, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Electricity atau listrik itu seperti makanan yang memberikan kita energi untuk bekerja dan juga bermain. Please look at the picture. What do you see in the picture? Good job. There is a mobile phone, lamp, and also television. These are the electronical things. Okay. The uses of electricity are make light, make sound, heat things up, cool things down, and make things move. Jadi, berdasarkan gambar yang kalian amati, itu dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari energi listrik itu antara lain bisa menghasilkan cahaya, menghasilkan bunyi, kemudian memanaskan sesuatu, kemudian mendinginkan sesuatu, dan juga membuat benda-benda bergerak, khususnya benda-benda elektronik. Please look at the picture and observe it. The things get electricity from mains. The things that you plug in use main electricity. Put the plug into the socket, then turn on the switch. Jadi anak-anak, benda-benda itu mendapatkan energi listrik, salah satunya berasal dari mains. Apa itu main? Yaitu sumber listrik utama. Benda-benda yang kalian masukkan ke dalam stop kontak atau steker itu menggunakan sumber listrik utama. Put the plug into the socket, then turn on the switch. Letakkan ke dalam stop kontak, kemudian nyalakan tombol sambungannya. Maka alat-alat elektronik akan
berfungsi. Contohnya seperti yang kalian amati adalah lampu. Okay, this is main electricity is powerful. It is made in power station like this one. Can you see the wires? Jadi anak-anak, main electricity itu sangat kuat. Main electricity itu berada di pangkalan daya, seperti yang bisa kalian amati pada gambar tersebut. Dapatkah kalian melihat wiresnya? Ya, di situ ada wires yang memiliki electricity sangat kuat. How electricity gets to your home? You can observe it and analyze it. And then, some of things use electricity from main or socket to work. This is lamp. Lamp use electricity to produce light. This is bulb. It's also same with lamp. Bulb use electricity to produce light. How about this one? This is blender. Blender use electricity to move. And then this fan. This is fan. Fan use electricity to move. It is same with blender too. And then radio. Radio use electricity to produce sound. And the next example is air conditioner or AC. Use electricity to cool things down. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa contoh dari benda-benda elektronik, yang mana benda-benda elektronik itu bisa bekerja karena adanya electricity atau sumber listrik. Lampu bisa menghasilkan cahaya, blender bisa bergerak, kemudian radio bisa menghasilkan suara, kemudian AC mampu untuk mendinginkan sesuatu. Okay, now please look at this picture. The things get electricity from a cell. The first is main and the second is a cell. A cell can store electricity. A cell is often called by battery. Jadi, sumber energi listrik yang kedua adalah dari baterai. Baterai itu mampu menyimpan energi listrik. Sebuah sel itu disebut dengan baterai. Cell are used for things that people carry like flashlight or torches. You may analyze the picture. Jadi baterai itu digunakan salah satunya untuk flashlight atau senter. And then the other example is mobile phone. Mobile phone also use battery. This is some kinds of cell. These are different kind of cell. You may observe it. Ini adalah bentuk-bentuk dari baterai. Bentuknya mungkin berbeda namun fungsinya sama. Okay, please observe this picture. Electricity moves in the metal parts of a wires. Jadi listrik itu bergerak dari bagian logam sebuah kabel. Bergerak di dalam logam dalam kabel. How to use electricity safely? A metal should be covered with a plastic. Please look at the wire. This wire is damaged. You may look at the metal part. And this is plastic. To make electricity safely, the wire or the metal should be covered with a plastic. If the wire is damaged, main electricity can be dangerous.
Jadi salah satu cara untuk menggunakan energi listrik supaya aman itu ya adalah membungkus metal. Metal di sini maksudnya adalah logam yang ada di dalam wires itu dengan plastik. Nah, pada wire yang rusak bisa kalian lihat metal yang berwarna kuning tersebut. Nah, itu sangat berbahaya. Wire yang sudah rusak atau kabel yang sudah rusak itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran. If anyone touching the metal would get an electric shock and could die. Jika seseorang menyentuh metal atau menyentuh kabel yang rusak tadi, maka orang tersebut akan tersengat aliran listrik dan bisa jadi dia akan meninggal. To avoid socket, we must use electricity safely. Untuk menghindari sengatan listrik, kita harus menggunakan energi listrik secara aman. What must we do? Apa yang harus kita lakukan? The first, please do not put too many plugs into the same sockets. Jangan terlalu banyak meletakkan colokan listrik atau kabel listrik ke dalam stop kontak yang sama, seperti yang bisa kalian amati pada gambar tersebut. And the second way, please do not put your finger or anything into the holes of a wall socket. Dan yang kedua, jangan pernah meletakkan jari kalian atau apapun juga ke dalam sebuah lubang dari stop kontak, karena ini sangat berbahaya. The metal part inside could give you an electric shock. Metal yang ada di bagian dalamnya dapat menyebabkan kalian tersengat aliran listrik. To avoid socket, we must use electricity safely. What must we do? The third is main electricity can move through water. So, please never touch anything that uses main electricity with wet hands. Nah, sumber energi listrik yang utama itu bisa melalui air. Jadi, kita jangan pernah menyentuh sumber energi listrik utama dengan tangan yang basah. And then, what must we do to use electricity safely? Fourth, do not touch switch with wet hands. Fifth, do not use things with damaged wires. Poin yang keempat, jangan pernah menyentuh stop kontak dengan tangan yang basah. Kemudian yang kelima, jangan pernah menggunakan benda-benda elektronik yang memiliki kabel yang rusak. Kemudian yang keenam, the sixth is do not touch a lit bulb. It can get very hot. Jangan pernah menyentuh bola lampu yang menyala karena itu sangat panas. We must use electricity wisely. Do not waste electricity. We should turn the thing off when we are not using it. Jadi, selain kita menggunakan energi listrik secara hati-hati supaya aman, kita juga harus menggunakan listrik atau energi listrik secara hemat. Jangan boros terhadap energi listrik. Kita harus mematikan semua benda-benda elektronik yang tidak kita gunakan. For example, the first is turn off or switch off the light when we are not using it. Yang pertama, matikanlah lampu ketika kita sudah tidak menggunakannya. And the second way, turn off or switch off the television when we are not watching it. Dan yang kedua, salah satu cara agar tidak waste electricity adalah mematikan televisi ketika kita tidak menontonnya. And the third way, turn off or switch off the fan when we are not using it. Matikanlah kipas
ketika kita sudah tidak menggunakannya. Itulah beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Okay, now let's continue to the second point, that is recognize the part of a simple circuit. Let's learn together. Jadi di poin yang kedua kita akan belajar tentang bagian-bagian dari rangkaian listrik sederhana. The electricity from cells is less powerful than main electricity. Listrik yang berasal dari baterai itu tenaganya lebih lemah daripada main electricity tadi. Small cells are safe to use. Baterai yang kecil itu aman untuk digunakan. Touching the metal part will not give you an electrical shock. Jadi ketika kita memegang bagian logam pada baterai itu tidak membuat kita tersengat aliran listrik. Beda dengan main electricity tadi. Kalau main electricity, kalau kita memegang bagian metalnya, kita akan tersengat aliran listrik dan bisa meninggal. Again, now please observe the circuit, simple circuit. A cell or battery pushes electricity around a circuit. Baterai itu mendorong energi listrik untuk mengalir di sebuah rangkaian listrik. A cell or battery has positive side and also negative side. Seperti yang bisa kalian amati pada gambar tersebut, sebuah baterai itu memiliki sisi positif atau ujung positif dan juga ujung negatif. The bulb light up when electricity goes through it. Lampu bisa menyala ketika aliran listrik mengalir di lampu tersebut. The part of simple circuit are cell or battery, lamp or bulb, and also wire. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari gambar tersebut bahwa bagian-bagian dari simple circuit itu terdiri dari baterai, lampu, dan juga kabel. Observe the picture. The bulb light up when electricity goes through it. Lampu akan menyala ketika listrik mampu melaluinya. The wire is used as a connector. Jadi kabel di sini digunakan sebagai sebuah konektor atau penghubung antara baterai dan juga bulb. Please observe the open circuit and also closed circuit. This is how electricity works. The router electrons can flow along closed circuit. Ini adalah gambaran bagaimana listrik itu bekerja. Elektron dapat mengalir di rangkaian listrik tertutup. Okay, now let's continue to the third point, that is the use of switch to open or close a circuit. Let's learn together. A switch. A switch can be used to turn electricity on or off. Jadi, switch tadi bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan aliran listrik. How to make a simple circuit? Bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana? Let's watch the video. Mari kita amati videonya bersama-sama.
Okay, you have watched the video how to make a simple circuit, and now let's continue to the next material. Please observe the picture. There is closed circuit and also open circuit. When we push the switch, the circuit will close, so the electricity goes around the circuit and the bulb light up. Ketika kita menekan switch atau tombol atau kita menutup tombol, maka sirkuitnya akan tertutup. Jadi, energi listriknya akan mengalir di rangkaian listrik tersebut sehingga lampunya akan menyala. The switch make a gap in the circuit. Switch itu membuat celah di rangkaian listrik. When we open the switch, the electricity cannot go around the circuit and the bulb cannot light up. Ketika kita membuka switch-nya, maka energi listrik tidak dapat mengalir di rangkaian listrik sehingga lampunya tidak dapat menyala. Seperti yang bisa kalian amati pada gambar tersebut. This is a motor. A motor can make things spin around. For example, is fan and blender. Fan and blender use a motor. What do you think about this one? Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Ya, ada seseorang terbangun karena alarm. This is buzzer. Buzzer can make a sound. Alarm tersebut ada buzzernya. Nah, buzzer itu bisa menghasilkan suara. Okay, that's all boys. In this video, you have learned about the use of electricity, how to use electricity safely, how to use electricity wisely, and you have studied about part of a simple circuit, and you have studied to make a simple circuit, and last you have studied about the use of switch to open or close a circuit. Jadi anak-anak, kalian sudah belajar tentang penggunaan atau kegunaan dari energi listrik, kemudian bagaimana cara menggunakan energi listrik secara aman, dan juga kalian sudah belajar bagaimana cara menggunakan energi listrik secara wisely, dan juga kalian sudah belajar tentang bagian-bagian sederhana dari simple circuit atau bagian-bagian dari rangkaian listrik sederhana, dan juga kalian sudah mengamati tentang video pembuatan rangkaian listrik sederhana. Dan yang terakhir tadi kalian sudah belajar tentang switch yang mampu untuk membuka atau menutup rangkaian listrik. And now the time for you to do the exercise. Your activity. Please open your book and answer the question on exercise 1, 2, and 3. And the second activity, please practice to make a simple circuit and then please explain about your simple circuit. Create video. Jadi tugas kalian ada dua. Yang pertama mengerjakan latihan yang ada di kitab matematika kalian, yaitu exercise 1, 2, dan 3. Dan tugas yang kedua yaitu kalian membuat praktek untuk membuat sebuah rangkaian listrik sederhana seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian jelaskan tentang bagian-bagian dari rangkaian listrik sederhana tadi, kemudian kerjakan dalam bentuk video. You may ask to your parent to help you. Okay everyone, thank you so much for the time and for your nice attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Don't forget to pray 5 times a day. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.